Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat, amma ba'd. Hadratul kiram wal muhtaram yang kita hormati, yang kita muliakan, guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Latif MAG. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau, senantiasa memberikan kekuatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan dapat selalu mendapatkan curahan ilmu dari beliau. Yang kami hormati Bapak Ibu-ibu, para jemaah, baik jemaah Masjid Dawatul Islamiyah maupun jemaah dari masjid-masjid lain yang ada di dalam kota Jambi. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran rezeki dan selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali pengajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain insyaallah. La ilaha illallah. Fatihah. Sadaqallahul azim. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah kembali di malam hari ini, malam Jumat, malam yang penuh berkah. Mudah-mudahan malam hari ini sampai besoknya bisa kita isi dengan ibadah, wabil khusus memperbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, membaca surah Kahfi malam hari ini jangan ditinggalkan, surah Ad-Dukhan, surah Sajadah. Nah, 3 surah itu afdal dibaca di malam Jumat atau hari Jumat. Salam kita sampaikan kehadiran junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita yang hadir dapat syafaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah tuh suka orang yang taubat. Apa makna suka? Cinta. Apa makna cinta? Selalu dekat dengan orang yang taubat. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, perbanyak taubat. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, perbanyak taubat. Taubat ini bukan karena dosa. Taubat ini bukan karena banyak salah. Supaya kita lebih dekat kepada Allah dan lebih dicintai Allah, kita disuruh taubat. Imannya ada atau tidak ada. Yang bagusnya ya senantiasa bertobat, apalagi dosanya sudah banyak. Halaman 226 ya. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah itu suka orang yang mensucikan diri. Apa makna mutatahhirin? Sebagian ulama
tafsir menerjemahkan orang yang suka berwudu atau orang yang mendawamkan wudu. Ya, mendawamkan wudu itu artinya batal wudu, batal wudu, batal wudu, batal wudu, sehingga hari-harinya tidak lepas daripada wudu. Karena kalau orang sudah berwudu, ya, itu semuanya bisa. Baca Quran bisa, ke masjid bisa, menuntut ilmu bisa. Makanya kiai-kiai dulu kalau santrinya tidak berwudu disuruh berwudu. Ngaji itu sunatnya berwudu. Nak ketemu ayah berwudu, nak ketemu guru berwudu. Apalagi ibadah baca Quran. Ya. Nak ngaji itu sunahkan berwudu. Ya. Makanya di pondok pesantren anak-anak itu, ya, itu disuruh berwudu. Ya, habis berwudu suruh duha. Jam 7 itu duha semua. Nah, baru bisa ngaji, baru bisa belajar. Apa tidak berkah ilmunya? Ya. Apa tidak berkah ilmunya? Nah, dua ini Allah suka. Makanya kita mencari apa yang Allah suka. Allah sukanya apa? Oh, orang yang taubat. Allah suka. Kita dekati. Allah sukanya apa? Orang yang suka mentatahirin. Kita berwudu. Jadi berwudu ini mohon maaf, bukan mau baca Quran saja, mau tidur pun disunahkan berwudu. Bangun tidur pun disunahkan berwudu. Apalagi mohon maaf mau menuntut ilmu, sunahkan berwudu. Karena ilmu itu nur. Imam Syafi'i kan pernah ngadu dengan gurunya si Waqi. Kenapa hafalan saya ini suka kadang masuk kadang tidak? Kata gurunya, tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Li'annal ilma nur. Ilmu itu cahaya. Jadi ilmu ini Pak, ilmu ini cahaya, kayak cahaya ini. Jadi ilmu ini kayak cahaya ini. Dan cahaya itu akan tembus dalam hati orang-orang yang bersih. Makanya membersihkan diri ini hukumnya wajib. Kalau ilmu kita banyak dosa, ilmu itu tidak masuk Pak, mantul deh. Mantul, bukan mantap, betul lah ya. Karena ilmu itu cahaya. Nur itu beda dengan nar. Malaikat dari nur, kalau setan dari nar, beda. Api membakar, kalau nur memberikan cahaya, beda. Ya. Wajabalahu ala nasi arbatu asya. Maka kiai dulu kalau santrinya belum berwudu, suruh berwudu dulu, baru ngaji, baru megang kitab. Apa tidak berkah? Wa wajaba lahu 'alan nasi arba'atu asya'a, wajib bagi orang yang tobat ya memperoleh 4 macam. Wa wajabatu wajib. Wajib itu sesuatu yang mesti, itu wajib. Wajib fikih beda lagi, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Ini wajib sini apanya? Sesuatu yang mesti. Sesuatu yang tidak boleh tidak, itu namanya wajib. Ya. Sesuatu yang harus ada, itu namanya wajib. Wajib bagi orang yang taubat itu arba'atu asya'a, mendapat 4 kemuliaan. Pertama apa? Awaluha yuhibbuhu. Ya, orang yang taubat itu ayuhibbuhu, mereka harus mencintai orang tersebut. Kenapa? Fa innallaha, sesungguhnya Allah qad ahabbahu, telah mencintai dirinya. Makanya kalau ada saudara kita yang tobat, yang suka ke masjid, kita cinta. Jangan sedih.
ada orang keluar cahaya, ini pasti riak ini. Tidak betul itu. Ini dia. Semestinya kalau ada orang yang tobat, kita suka, kita cinta. Seperti Allah cinta dengan orang yang tobat. Sering saya ulang-ulang, Pak, kita ini belum orang saleh, tapi kita cinta dengan orang saleh. Karena Nabi pernah bilang, al-mar'u ala man ahab. Seseorang itu nanti dikumpulkan kepada orang yang dia cintai. Syekh Abdul Qadir Jalani pernah bilang, apa kata Syekh Abdul Qadir Jalani? Ada 3 kelompok orang yang nanti dapat syafaat saya. Syafaat ini Pak banyak Pak, 3 syafaat Pak. Syafaat Nabi, semua Nabi kasih syafaat, semua Nabi. Tapi syafaat yang terbesar syafaat Nabi kita Muhammad SAW, namanya syafaatul uzma. Nabi Adam kasih syafaat, Nabi Nuh kasih syafaat, Nabi Ibrahim kasih syafaat, semua Nabi kasih syafaat, termasuk Nabi Isa kasih syafaat. Ulama ngasih syafaat, para wali-wali Allah ngasih syafaat, termasuk orang saleh ngasih syafaat. Jadi kalau kita ini belum orang saleh, suka dengan orang saleh, mudah-mudahan dapat syafaat. Bagusnya ini mohon maaf Pak, jangan ngaku orang saleh, jangan. Bagus kita ngaku orang yang banyak dosa. Jadi kalau kita belajar dari hari ini Pak, pelajaran kita hari ini, ya, Allah tuh suka kepada orang yang tobat. Jadi kalau ada orang tobat, menyesal, berdosa, dia tobat kepada Allah, kita suka. Sebagaimana Allah suka dengan orang tersebut. Jangan dihindari. Ada orang tatuan misalnya, tobat kepada Allah, hindari, jangan. Boleh jadi lebih hebat dia dari kita, boleh lagi Allah lebih sayang dia dari kita. Kenapa? Karena dia dicintai oleh Allah. Satu sudah. Yang kedua, ayyahfazuhu bidu'a. Orang yang taubat itu harus didoakan. Alhamdulillah si fulan itu sudah taubat, kita doakan dia mudah-mudahan istiqomah. Begitu. Nah kita ini kadang-kadang lain, lain nampaknya nih, lain nampaknya nih. Tak boleh begitu. Semestinya kita doakan. Ini dia nih Pak. Ayyahfazuhu biddu'a. Ya, harus menjaganya dengan mendoakannya. Ala ayyusbitahullah ala taubah, agar Allah mengukuhkan orang itu dengan taubat tadi. Mudah-mudahan orang itu istiqamah dengan taubatnya, betul-betul dengan taubatnya. Ya, karena doa kita. Makanya doa berdoa itu mesti Pak. Makanya ibu kalau ketemu tawannya, Bu tolong doakan kami Bu, begitu bilangnya. Dan kita tidak tahu Bapak Ibu, doa yang mana yang diijabah Tuhan. Apakah doa kita maghrib tadi? Apakah doa tadi malam? Mungkin Bapak Ibu ketemu dengan kawan, Bang apa kabar? Kabar baik. Bang tolong doakan saya. Makbul doa dia, bisa saja. Atau ada orang datang ke rumah kita minta sedekah, kita kasih. Ya Allah murahkan rezekinya, mungkin doanya makbul. Maka doa berdoa mesti Pak. Ini mohon maaf, Bapak punya keluarga di jauh lah, namanya di Jawa lah begitu. Yuk, apa kabar keluarganya di sana? Sehat? Abang apa kabar? Sehat. Tolong doakan kami Bang. Sama-sama lah Dek. Itu mulai jadi transfer doa itu langsung. Sekali lagi Pak, mohon maaf, kita tidak tahu doa mana yang diijabah Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu semua yang banyak sini ada satu doa yang makbul.
Mungkin doa yang di belakang-belakang, atau doa yang di tiang-tiang, atau yang sedang bersandar di dinding. Kita tidak tahu ini. Ya. Atau yang sedang tidur-tiduran, tidak tahu kita doa mana yang paling makbul. Tidak tahu kita, Pak. Cuman kita penuh syarat doa. Pertama ngadap kiblat, yang kedua bersih, berwudu, yang ketiga sungguh-sungguh. Ya, kayak kita mengharap, kayak anak kita mengharap uang dari ibunya, sungguh-sungguh kita. Mungkin itu yang dijawab Tuhan. Ya, jadi kalau ada orang yang tobat, kita doakan. Yang ketiga, mesti bagi orang yang tobat itu alla yu'ayyiruhu bima salafa minaz zunubi. Jangan mereka mencerca dirinya dengan sesuatu telah berlalu. Mohon maaf bang, entah tidak dong kami dikabulkan Tuhan. Ingat dosa-dosa kami dulu bang, aduh bang. Mungkin doa kami tidak terima Tuhan. Jangan. Kita harus kasih sugesti. Allah tuh maha pengampun, lagi maha penyayang. Bahkan selautan dosa kita, kalau Allah mengampun bisa. Ya, jadi kalau ada teman kita yang seperti itu, apa nih Manoja nih, bubur ya? Kalau bubur pagi lah, air hangat. Saya pikir jahe tadi, biar hangat kan. Alhamdulillah Muhammad. Guru ini banyak permintaan gula. Mohon maaf Ustaz, canda Ustaz. Saya udah datang ini dari Sabah nih. Iya Ustaz, dengan Pak Wakil Gubernur. Ada di sana aulan kan. Ya, beliau ngajak. Pulang dari sana jam 2:30 sampai jam 5 pakai yang nyeong-nyeong tuh. Oh, kalau tak ada pakai ngeong-ngeong itu mungkin 4 jam sampai. Tahu tak ngeong-ngeong? Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi berteman dengan orang baik ini bisa jadi baik. Ya. Makanya kalau kita cari teman yang baik. Kita belum baik, tapi berteman dengan orang baik, mudah-mudahan jadi baik. Nah, jadi yang ketiga ini penting ya, jangan mencerca dirinya dengan sesuatu yang sudah berlalu, yang sudah-sudahlah. Ya, jangan dihitung-hitung lagi. Hai bang, diterima Tuhan tidak dosa saya yang dulu-dulu tuh? Diampunkan Tuhan tidak, jangan. Innallaha wasi'ul maghfirah. Allah itu sangat luas ampunannya. Di sini. Pak Zul, sini Pak Zul. Ini Pak Zul. Sini Pak Zul. Sini Pak Zul. Sini Pak Zul. Di belakang enggak dapat nasi kotak nanti. Allahumma shalli ala Muhammad. Warabi'un, sini Pak Zal. Orang tua kita melihat nih. Warabi'un, dan yang keempat. Ya, orang yang taubat itu ayyujalisuhu. Mereka harus duduk bersama orang tersebut. Jadi orang yang buat dosa taubat kita dekati, duduk dengan sama-sama. Istilah sekarang ini ngopi bareng. Ajak ngopi bareng, jangan dijauhi, didekati. Wa yuzakiruhu, dan saling mengadakan pembicaraan. Wa ya'anuhu, dan menolongnya. Kalau dia tidak tahu kita ajari. Oh guru saya tidak tahu Pak, cara sembahyang ajari. Oh kain tidak ada kasih, baju tidak ada kasih.
kopiah ndak ada kasih, duit ndak ada kasih. Nah, begitu cara nolong itu Pak. Gitu cara nolong orang itu Pak. Ya, duit habis Pak, tapi menolong kita untuk kebaikan itu dicatat ribuan kebaikan. Itu yang saya bilang tadi, boleh saja kebaikan yang kita menolong tadi itu dilipat gandakan oleh Allah ketimbang sembahyang. Bisa aja. Ya. Maka kita tidak tahu pada hari kiamat nanti, mohon maaf, ada orang tuh biasa-biasa saja. Setelah lihat catatannya banyak sekali kebaikannya, sehingga dia komplain, ya Allah, kenapa ada ini, kenapa ada ini, kenapa ada ini, kenapa ini. Padahal dunia saya tidak melakukan itu. Kata Allah, memang kau tidak melakukan, tapi gara-gara engkau orang sembahyang, gara-gara engkau orang puasa, gara-gara engkau orang zakat, gara-gara engkau orang naik haji, gara-gara orang baca Quran, gara-gara engkau orang buat kebaikan, Allah kasih pahala sama seperti dia. Maka memberi kebaikan ini mesti, walaupun kita belum maksimal. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yukrimuhu Allah taala arba'ati karamatin. Ya, maka Allah akan muliakan orang bertobat itu dengan 4 kemuliaan. Kalau tadi yang di atas, orang yang bertobat itu mesti kita lakukan 4 hal. Tapi orang yang taubat itu Allah kasih dia 4 kemuliaan. Nah, ini Pak, ini hebatnya orang yang taubat itu Pak. Di samping dia dicintai oleh Allah, Allah kasih dia 4 kemuliaan. Ahaduha, yang pertama, ayyukhrijahullah min zunubihi ka'annahum lam yusnib qattun. Orang yang bertaubat itu Allah kasih kemuliaan yang pertama, Allah mengeluarkannya, ayyukhrijahu, Allah mengeluarkannya minaz zunubi, dari dosa-dosanya. Ka'annahu lam yusnib qattun, seakan-akan dia belum pernah buat dosa. Allah. Makanya Nabi pernah bilang, at-taibu liman tanbalah, orang yang taubat seperti orang yang tidak punya dosa. Nanti malam kita taubat, habis, pagi bikin lagi, taubat lagi, habis lagi. Maka taubat itu mesti setiap malam, mesti Pak, mesti. Ya, 2 rakaat, usalli sunnat taubati ra'ataini la ta'ala, kesembahyang sunat taubat 2 rakaat ke Allah Ta'ala. Ayatnya kursi. Yang kedua, amanah rasul. Sebelum rukuk tambah kulhu al-falaq an-nas. Di sujud yang terakhir baru baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani, ila akhir. Cuma 2 rakaat. Allah suka Pak, Allah suka. Makanya sebelum Bapak Ibu salat tahajud, taubat dulu. Setelah taubat, ibarat kita nebas Pak, dah bersih, baru berdoa. Kabul enggak? Insya Allah, insya Allah kabul. Kalau kami, bahasa kami hilalang. Bahasa Jambi ini apa hilalang? Hah? Bahasa kami tungkal tuh hilalang tuh. Piai. Tahu tak orang Jambi piai? Apa sukri orang Jambi ini bilang sukri? Hah? Apa? Lalang. Hanya itu hilalang, kami bilang hilalang. Kita nak berangkat dari sini ke sini, ini hilalang baik ditebas, ya enggak? Baru jalan kita mau. Nah, berdoa gitu juga. Taubat dulu, baru jalanmu. Jangan langsung sholat tahajud. Dibuka dulu. Ibarat anu itu dibuka, pintunya dibuka dulu, baru bisa masuk. Kalau doa dibuka dengan Al-Fatihah, baru bisa masuk. Jangan langsung ya Allah minta duit. Buka dulu Al-Fatihah. Nah, gitu. Itu namanya adab gitu. Ya.
Jadi Allah keluarkan seluruh dosa-dosanya seperti lam yusnib qattun, seakan-akan dia belum pernah buat dosa sama sekali. Qattun itu sama sekali. Boleh saja seperti kawaladin yuladu ala ummi, seperti seorang anak yang dilahirkan dari ibunya, yang tidak punya salah dan dosa. Wasani, yang kedua, Allah kasih kemuliaan orang yang taubat, ayyuhibbullah, Allah cinta, Allah suka, Allah cinta dengan orang yang taubat. Kalau sudah Allah cinta, paling nyaman kita nih Pak. Kalau Allah sudah cinta dengan kita Pak, apa saja keinginan kita dikabulkan Tuhan. Kita pengen apa? Ibu pengen apa Bu? Oi, pengen apa? Pengen duit, kasih Tuhan. Pengen mobil, CRV, HRV apa CRV, kasih Tuhan. Kalau Allah sudah cinta, model ibu lah, ibu sudah cinta dengan anak ibu minta, ibu kasih dah Bu, kasih. Bapak cinta sudah dengan istri, kasih dah, kasih. Apa enggak ke istri dikasih, bang minta duit kasih, 100 juta kasih, 1 ember. Ini Pak, ini salah satu supaya kita dicintai Allah. Yang ketiga, wasalisu, dan yang ketiga, Allah kasih kemuliaan orang taubat, Allah yusallita alaihi syaitan. Ini dia nih, Allah tidak akan mengusahakan dirinya kepada syaitan. Allah kasih tameng Pak, Allah kasih hijab. Orang yang taubat itu Allah lindungi dia, sehingga dia tidak lagi dikuasai oleh syaitan. Wa yahfazu minhum, dan Allah selalu menjaga dirinya daripada syaitan asal taubat nasuha. Warabi'u, dan yang keempat kemuliaan orang yang taubat, ayu aminahu minal khauf, Allah memberikan rasa aman kepada dirinya dari rasa takut. Qabla ayyakhruja minad dunya, sebelum ia keluar dari dunia alias wafat. Ini Allah kasih dia keamanan, yu'amminahu, Allah amankan dia, yu'amminahu, Allah selamatkan dia dari rasa takut, dari rasa khawatir kalau dia keluar dari meninggal dunia tidak membawa iman, tidak. Artinya Allah damaikan dia, Allah hilangkan rasa takutnya tadi. Ya, itulah jaminan Allah kepada orang yang suka taubat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 30. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tatanazzalu 'alal malaikah, malaikat akan turun kepada mereka yang mengatakan alla takhafu, jangan kamu merasa takut, wala tahzanu, jangan sedih, wa abshiru bil jannah, gembirakanlah kamu dengan memperoleh surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan Allah kepada kamu. Ini dia balasannya. Kemuliaan orang yang taubat itu Allah kasih dia 4 kemuliaan. Apa tadi? Pertama apa tadi? Allah keluarkan dirinya dari dosa-dosanya. Yang ketiga dicintai oleh Allah. Yang keempat, Allah memberikan dia rasa aman. Rasa aman ini mesti Pak.
Orang kalau di dunia tidak rasa aman lagi payah coba. Di rumah tidak aman, di kebun tidak aman, di masjid tidak aman. Itu payah itu apa? Ya, mohon maaf. Beda wali-wali Allah. Kalau wali Allah tak ada. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wali-wali Allah tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, sedikit pun tidak ada takut. Takut miskin, takut susah, takut ditinggalkan orang, tidak ada. Wali Allah itu sama Pak. Ada orang, tidak ada orang, sama. Dipuji dengan tidak dipuji sama. Ada duit, tidak ada duit, sama Pak. Nah, coba gitu. Ada duit senyum, coba tidak ada duit. Jangan seminggu, 3 hari bilang. Wali Allah tidak bisa begitu, sama dia Pak. Tidak ada rasa takut, rasa sedih itu tidak ada. Tapi kalau dia tidak disayangi oleh Allah, dia sedih. Itu wali Allah. Nah, dalam tabiukan fil ini ada Pak 10 tanda wali Allah. Nanti kita bahas Pak ya. Pak Ibu yang mereka Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya an Khalid bin Ma'dan, diriwayatkan oleh Syekh Khalid bin Ma'dan bahwa beliau pernah berkata, iza dakhala tawwabun ilal jannah, apabila orang-orang bertaubat telah masuk surga, qalu lam ya'iduna rabbuna, maka mereka berkata, bukankah Tuhan kami telah berjanji kepada kami? Ya, qalu alam ya'iduna rabbuna an nuraddana qabla an nudkhilal jannah, bahwa kami akan mendatangi neraka sebelum kami masuk surga. Qila lahum, dikatakan kepada mereka, innakum marantum biha wa hiya khamidah, sesungguhnya kalian telah melewati neraka pada saat neraka dipadamkan Allah. Inilah hebatnya orang taubat. Ibu yang maka Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, annahu rajama imra'atan zanat summa shalla alaihi. Ya, Sayyidina Hasan, diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan bahwa Nabi SAW bahwa beliau pernah merajam seorang wanita yang telah berzina. Kemudian beliau mendoakan wanita tersebut. Faqala lahu ba'da sahabah, lalu berkata salah seorang sahabat kepada beliau, ya Rasulullah, rajamtaha, engkau rajam dia, wa sallaita 'alaiha, namun Anda mendoakan atas dirinya. Jadi sahabat tadi bilang dengan Nabi, ya Rasulullah, kau merajam dia tapi kau doakan dia. Maunya jangan dirajam. Kalau kau doakan dia jangan dirajam. Sudahlah kau merajam dia, kau doakan pula dia. Ya, faqala, Rasulullah menjawab, laqad tabat taubatan, sungguh dia telah bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya. La fa'alat misla dzalika, jikalau ia berbuat seperti taubat itu sebanyak 70 marah, 70 kali, ya taballah alaihi, maka Allah menerima taubat atas wanita tadi. Meskipun dia melakukan 7 kali, tapi karena dia taubat diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya doakan. Doakan. Ini yang apa namanya? Bahwasanya taubat itu mesti ya. Yani anna taubataha kanat hakikah. Maksud Nabi bahwa taubat wanita itu adalah taubat yang sungguh-sungguh. Wa taubatu idza kanat hakikah tuqbalu ma in kana dzanbu aziman, dan taubat apabila keberadaannya dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka taubat itu akan diterima Allah meskipun dosanya sangat besar. Sebagaimana Rasulullah bersabda, man ghayyara mu'minan bi fahisyah fa huwa kafa'alaha, siapa saja yang mencerca orang beriman dengan sebab satu kejelekan, maka ia seperti pelaku kekejian tersebut. Maka tidak boleh kita ya. Jadi kalau melihat orang beriman melakukan kejelekan ya, kita mencerca dia sama dengan kita melakukan kejelekan. Nah, jadi mencerca itu tidak boleh juga rupanya.
apalagi anak. Anak tidak sembahyang, kalau tidak sembahyang jadi A, B, C. Jangan, itu doa itu. Mungkin tidak tahan lagi ibu tadi kan, nemu anak orang sembahyang ke masjid, anak awak idah, lantas keluar dari mulut, anak apa kau ni? Anak tu menjawab, anak bapak. Wa kana haqqan 'ala Allah ayyuqam fiha, dan adalah hak bagi Allah untuk menjerumuskan orang itu ke dalam kekejian tersebut. Wa man ghaira mu'minan bi jarimah, siapa saja mencerca orang beriman dengan satu dosa, lam yakhruj minad dunya, maka ia tidak keluar dari dunia wafat hatta yartakibaha, hingga menerjang dosa tadi, wa yabtadidaha, dan terbongkar aib kekurangan dirinya dengan sebab dosa menuduh tadi. Apalagi yang dituduhi orang baik, orang muhsin. Orang baik dituduh, na'udzubillah. Orang tidak baik pun tak boleh menuduh, apalagi orang baik. Ada orang rajin ke masjid difitnah, itu tak boleh. Ya, qala al-faqih wallahu a'lam.